Baiklah, saya akan lanjutkan kembali dengan pembahasan mengenai sodes, kata batu sodes tadi. Ingat ya, perbedaannya sodes itu banyak, ada dua pola kalimatnya, dengan menggunakan bentuk mas sodes ditambah dengan bentuk biasa dengan sodes. Mempunyai arti kelihatannya dan sodes arti dari katanya. Nah, dengan yang katanya ini juga akan menyangkut kepada yodes, ya. Nah, sekarang di sini akan saya bahas juga ada selain sodes ada kata bantu yodes, ya. Nah, yodes, apa sih itu yodes? Apa bedanya dengan sodes, ya? Kapan dipakai? Nah, ini kita lihat. Kita sama-sama lihat apa sih itu sodes. Nah, yodes ini, pola kalimat ini memiliki dua fungsi, ya. Fungsinya yang pertama, fungsi dari yodes ini adalah menunjukkan dugaan juga atau perkiraan berdasarkan informasi yang diambil dari situasi atau pengalaman atau pengetahuan, ya. Jadi tadi sodes ada dua perbedaannya, ya, dari verbanya. Verba bentuk mas dengan verba bentuk biasa, ya. Sekarang verba bentuk biasa sodes berbeda juga dengan yodes, ya. Sama dengan yodes, bukan berbeda, ya. Tetapi apa perbedaannya? Sama-sama dugaan, ya. Nah, di sini makanya saya bahas juga yodes di sini. Nah, yang kedua, selain dia menunjukkan dugaan, yodes juga menunjukkan perumpamaan dan penunjuk yang memiliki arti seperti. Kita bahas satu persatu dengan bentuknya, contoh ini dia tadi, ya, artinya tadi kan dua. Nah, kita lihat yang yodes memiliki arti dugaan atau rupanya, ya. Kita lihat di sini, ya. Ken sangwa mada neteimasu. Ini ada verbanya, masih tidur, masih sedang tidur, ya. Ken masih sedang tidur, ya. Bagaimana kita akan merubah menjadi verba dugaan, ya, yang menunjukkan dengan yodes. Ken sangwa mada neteiru yodes. Merubah, sama juga bentuknya, dirubah dengan bentuk biasa, ya, menjadi ditambahkan yodes. Akhirnya kalimat itu berubah menjadi rupanya Ken masih sedang tidur. Kenapa dia mengatakan itu? Karena dia mencoba menelpon, ya, ternyata Ken tidak mengangkatnya, berarti Ken masih sedang tidur. Nah, itu dugaannya, ya. Nah, bagaimana dengan itu untuk contoh dugaan? Mungkin nanti Anda akan bisa mencari dugaan contoh-contoh lainnya sehingga akan menambah pengetahuan Anda dan bisa lebih menggunakan bahasa Jepang dengan baik. Nah, sekarang bagaimana contoh pada saat yang artinya perumpamaan dan penunjukan? Nah, kita lihat dulu dengan perumpamaan, ya. Kare wa nihongo ga jozu desu. Nihonjin desu. Ini ada kalimat dua, ya. Nah, akan kita gabungkan. Ini adalah kan nomina kan yang kalimat pokoknya. Nah, jadi bagaimana Kare? Dia pintar berbahasa Jepang, dia orang Jepang, ya. Itu kalimat yang kalimat tidak lengkap yang atas, ya. Bagaimana kita akan membuat kalimat itu menjadi kalimat dugaan menggunakan yodes? Maka kalimat di atas kita rubah menjadi Kare wa nihongo ga jozu desu. Marude nihonjin no you desu. Nah, dia pintar berbahasa Jepang karena dia seperti orang Jepang, ya. Seperti orang Jepang dia. Jadi karena ya dugaannya ya kelihatannya seperti orang Jepang, ya, karena dia ngomong pintar bahasa Jepangnya. Nah, selalu digunakan untuk meyakinkan dugaan ini, perumpamaan ini selalu menambahkan kata marude, ya, untuk menguatkannya. Oke. Terus bagaimana kalau bermakna perumpamaan juga, ya? Nah, di sini kita kalau menggunakan nomina dengan nomina, ya. Soto no rame o tabemashita. Makan ramen soto, ya. Makan ramen soto. Nah, ini juga kurang tepat, ya, kalimatnya,
Ini kalimat yang biasa Anda gunakan ketika pada saat Anda belajar bahasa Jepang. Nah, untuk menggunakan yon seperti apa dugaannya, nah kita menggunakan dugaannya menjadi soto no yona ramen o tabemashita. Makan ramen seperti soto, ya. Nah, ini saya dicantumkan di sini marude digunakan untuk menguatkan arti perumpamaan, ya. Kemudian bagaimana dengan yodes yang mempunyai arti penunjuk yang bermakna, ya? Contohnya di sini, anata no hito to kekkon shitai desu. Ya, anata no hito to, ya, ada nomina dengan nomina. Ya, bagaimana makna penunjuknya di sini? Ingin menikah dengan orang Anda, ya. Ini kalimat tidak lengkap, ya. Bagaimana dirubah menjadi dengan menambahkan kata yo di sini? Anata no yona hito to kekkon shitai desu. Jadi menambahkan nomina dengan nomina ditambahkan yona di sini, akhirnya kalimat itu menjadi sempurna lebih baik, ya. Saya ingin menikah dengan orang seperti Anda. Ini menunjuk ke salah satu dari nomina yang kita tunjuk, ya. Apa seperti Anda, ya. Jadi yo itu sebagai dugaan, bagaimana sebagai perumpamaan, bisa juga sebagai penunjuk, ya. Oke. Nah, di sini juga tenki yoho ga tsutaeta yoni kyou wa ame deshita. Ini hari ini hujan seperti yang disampaikan perkiraan cuaca. Ini kurang pas, ya, karena tidak. Nah, sudah pas ini, ya. Hari ini hujan seperti yang disampaikan cuaca. Nah, kita lihat di sini bagaimana sih perubahan pola kalimatnya untuk menggunakan yodes, konjugasinya, ya. Perubahan pola kalimat Anda, konjugasi dari yodes itu. Nah, Anda bisa melihatnya sendiri bagaimana perubahannya. Dirubah dulu ke bentuk biasa, kemudian ditambah dengan yoni. Ejektifanya juga seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana dengan n nomina dengan nomina, frasa sebagai predikat menjadi di tengah-tengah nomina itu ditambahkan dengan yona des, ya. Nah, berikut penjelasan bagaimana selain mengadakan perubahan pola kalimat. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan perbedaan dugaan yang dikaitkan dengan rasa dan apa yang kita lihat yang didengar sesuai dengan keterangan waktu. Ya, nanti Anda lihat pasti, ya, dalam penggunaan pada saat verba dengan menggunakan yo, ada yang menggunakan bentuk biasa, ada yang menggunakan sedang, atau menggunakan lampau. Nah, itu semua menyatakan bahwa rupanya itu akan turun hujan dari situasi, dari pengalaman. Contoh, amega furu yodes. Berarti ini artinya kita mendapat seperti ketika ada gejala-gejala yang ditandai akan adanya hujan. Ini baru akan hujan, ya. Kenapa kita bisa mengatakan ini? Karena baru ada gejala-gejalanya. Nah, pada saat kejadiannya, dugaan itu sedang berlangsung, amega futteru yodes. Nah, rupanya sedang turun hujan. Apa yang terjadi? Kita merasakan atau melihat keadaan sedang berlangsung atau terjadi, ya, suara hujan atau apapun. Nah, itu berarti dengan kejadian dugaan yang sedang kita lihat. Nah, bagaimana dugaan pada masa lampau? Bisa juga kita bisa membuatnya. Bisa menggunakan bentuk lampau. Jadi amega futta yodes. Berarti apa yang terjadi setelah kita melihat dugaan itu, pas kita melihat bajunya basah atau sudah hujan, apa yang terjadi, ya, banjir. Nah, berarti bisa kita menduga, oh, baru tadi malam itu hujan, ya. Itu yang membuat yodes. Nah, kemudian yodes ini juga kan berkaitan dengan mitai, ya. Tetapi ini sekalian juga saya akan membahas di sini karena ini saling menyangkut dan Anda harus paham, ya. Nah, mitai di sini adalah sama seperti yodes, tetapi mitai lebih digunakan pada saat percakapan saja, tidak pantas digunakan dalam tulisan. Jadi artinya sama, tetapi bisa digunakan hanya untuk
percakapan. Ken sanwa neteiru mitai desu. Sama juga dengan ken sanwa neteiru yo desu ya. Contohnya Ken masih tidur ya. Nah, sensei wa mo ie ni kaita mitai desu. Sepertinya guru sudah pulang ke rumah. Ya. Kemudian karega atarashi sensei mitai. Ya, sepertinya dia guru baru. Ya, sama semua mitai di sini sama dengan yo desu. Amerika ni kimasta. Marude yume mitai desu. Ya, oke ya. Jadi kita sudah membahas ada so desu dengan arti kelihatan atau rupanya, dan kita sudah membahas yo desu yang merupakan juga dugaan dan bisa juga perumpamaan atau penunjukan, dan mitai desu juga dugaan ya, tetapi mitai lebih digunakan untuk bahasa percakapan. Demikian penjelasan saya untuk kali ini. Setelah ini saya akan membahas mengenai kata verba kata bantu te hikimasu dengan te hikimasu.